Yo friend, kembali lagi sama Ibzi di sini. Di kesempatan kali ini, gue bakal ngebahas alur cerita film yang berjudul The Bounty Hunter. Ya, film ini rilis pada tahun 2010. Well, langsung aja masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang pria yang bernama Milo, yang merupakan mantan polisi di kotanya. Dan ia sedang mengejar buruannya karena berhutang ke Milo. Namun saat mengejar buruannya, ia dihadang oleh pria berbadan besar yang juga ingin menagih hutang ke Milo. Namun di sini Milo berhasil menyingkirkan pria berbadan besar tersebut dan melanjutkan mengejar buruannya. Namun sial bagi Milo, saat berhasil menangkap buruannya, ia dikepung polisi dan ditahan di kantor polisi karena sudah membuat kegaduhan di festival parade yang sedang berlangsung. Saat Milo ditahan di kantor polisi, tiba-tiba temannya yang bernama Bobby datang menjaminnya agar terbebas. Dan tak lupa juga, Bobby menasihati Milo karena dirinya sudah bukan polisi lagi. Jadi tentu itu akan merepotkan Bobby sebagai teman baiknya jika Milo berada dalam masalah lagi. Kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang wanita bernama Nicole yang bekerja sebagai jurnalis berita. Saat ini ia sedang menyelidiki kasus bunuh diri seorang penjaga gedung barang sitaan polisi yang cukup ganjal kematiannya. Lalu saat Nicole menatap layar komputernya, ia melihat poster dirinya yang menjadi buronan polisi. Hal itu terjadi karena ia menabrak kuda milik seorang polisi sebelumnya. Maka dari itu Nicole pun menjadi buronan dan dirinya harus datang ke persidangan besok. Dan tak lama kemudian, datang teman kerja Nicole yang bernama Stuart, yang selalu menggoda Nicole agar mau menjadi pacarnya. Karena merasa risih, Nicole pun pergi meninggalkan Stuart ke toilet untuk menghubungi informannya yang bernama Jimmy, yang diduga ia mengetahui insiden meninggalnya seorang penjaga gedung. Namun tidak lama kemudian, Stuart menghampiri Nicole yang berada di toilet wanita. Sontak saja hal itu membuat Nicole kaget dan meninggalkan Stuart. Lalu besoknya, Nicole bersama pengacaranya menuju gedung persidangan. Namun saat sebelum masuk persidangan, tiba-tiba Jimmy menelpon Nicole untuk bertemu. Karena saat ini ia mengetahui insiden bunuh diri seorang penjaga barang sitaan polisi. Dan akhirnya Nicole dan Jimmy janjian COD. Ya, COD tengah-tengah biar sama-sama enak. Lalu saat sudah menentukan lokasi COD, akhirnya Nicole meninggalkan pengacaranya sendirian. Dan hal itu membuat Nicole dijatuhkan hukuman bersalah oleh hakim. Scene berpindah kepada Jimmy yang sedang menunggu Nicole, dan tiba-tiba saja Jimmy diserang oleh seorang pria yang belum diketahui namanya. Namun pria ini diduga dalang dari pembunuhan seorang penjaga. Karena tak ingin ketahuan, si pria pun menculik Jimmy. Dan Nicole yang baru datang pun heran saat melihat Jimmy yang tak ada di mobilnya. Kemudian, ia mendatangi rumah Jimmy untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Di sana, ia melihat barang bukti, namun ia tak menyadarinya bahwa itu merupakan barang bukti. Lalu Nicole menghubungi Bobby untuk membantunya memecahkan kasus yang semakin rumit dan mencari keberadaan Jimmy yang menghilang dari mobilnya. Lalu kita diperlihatkan oleh Milo yang berada di kantornya, mendapat tugas dari bosnya untuk menangkap seseorang dengan upah $5.000. Saat Milo mengetahui bahwa yang akan ia tangkap adalah mantan istrinya, yaitu Nicole, ia pun merasa senang karena menurutnya mudah sekali untuk mendapatkan $5.000 jika berhasil menangkap Nicole. Sontak saja Milo tancap gas menuju rumah Nicole untuk menangkap dan membawanya ke persidangan. Namun sial, Nicole tidak berada di rumah. Karena kesal, Milo pun akhirnya melampiaskannya dengan mengotori seisi rumah Nicole. Sesudah puas mengotori rumah Nicole, Milo pun pergi menemui ibunya Nicole, yaitu Kitty, yang merupakan penyanyi kafe untuk mencari tahu keberadaan Nicole. Akhirnya, Milo menemui dan mengobrol lama dengan Kitty. Sampai akhirnya, Kitty memberitahu Milo bahwa Nicole hanya memberitahunya kalau Nicole sedang mencari keberuntungan. Karena sebelumnya Milo pernah menikah dengan Nicole, Milo pun paham maksud dari perkataan mencari keberuntungan tersebut. Milo pun bergegas ke arena pacuan kuda untuk bertemu Nicole di sana. Nicole yang berada di sana pun kaget saat melihat Milo juga berada di sampingnya. Di sini Milo mulai memberitahukan bahwa tujuannya menangkap Nicole adalah karena dirinya tidak hadir di persidangan. Akhirnya, Nicole pun kabur dan menjauh dari Milo. Namun, beberapa saat kemudian,
Milo berhasil menangkapnya dan menaruh Nicole di dalam bagasi mobil. Tak lama kemudian, ponsel Nicole berbunyi, yang ternyata panggilan itu berasal dari Jimmy. Jimmy yang sekarang ditodong oleh si pria mengatakan pada Nicole bahwa tidak perlu lagi melanjutkan kasusnya. Nicole pun menjawab bahwa dirinya sedang menuju Atlantic City. Dan si pria pun langsung mengejarnya untuk mendapatkan bukti rekaman yang dibawa Nicole. Malam pun tiba. Saat sedang menuju ke Atlantic City, Nicole berusaha bernegosiasi dengan Milo agar dirinya dilepaskan dengan memberikan imbalan $500. Langsung saja Milo tertawa karena $500 tak sebanding dengan $5.000 dengan dirinya jika berhasil membawa Nicole ke penjara. Kemudian Nicole memberikan uang pada Milo untuk berjudi dengan perjanjian jika Milo mendapatkan $5.000, maka Milo harus melepaskan Nicole. Lalu scene berpindah ke meja kasino di mana Milo dan Nicole bertaruh dengan modal $500 saja. Perlahan namun pasti, tiba-tiba saja mereka memenangkan taruhan itu hingga mendapatkan $8.000. Dan akhirnya mereka menyewa kamar untuk bermalam. Dua pasang kekasih dalam satu kamar. Ya, tahulah ya pada mau ngapain. Namun karena merasa kurang puas dengan $8.000, Milo pun melanjutkan perjudiannya hingga membuatnya kalah dan uangnya habis. Nah sih, karena sudah merasa lelah, kalah, dan capek, pusing kepala atas sampai kepala bawah, Milo pun tertidur dengan lelap. Hal itu membuat Nicole memiliki kesempatan untuk mencuri kunci borgol dan ingin kabur. Namun sial, Nicole ketahuan oleh Milo dan ia pun merasa kesal karena dirinya gagal kabur. Keesokan paginya, Nicole yang terbangun meminta tolong kepada Milo untuk mengantarkan dia ke kamar mandi. Milo pun menurutinya dan melepaskan borgolnya. Sesampainya di kamar mandi, Nicole pun sudah menyiapkan alat setrum. Dan tak lama kemudian, Nicole pun langsung menyerang Milo dengan alat setrumnya, hingga membuat Milo tidak sadar. Melihat kesempatan itu, Nicole pun langsung memanfaatkannya untuk kabur. Saat tersadar, Milo pun melanjutkan dan mencari Nicole yang kabur. Dan terlihat juga bahwa Nicole sedang kabur dengan becak curiannya. Tak lama kemudian, Milo berhasil menangkap Nicole kembali. Saat sedang dalam perjalanan, mereka diserang oleh pria yang ingin menangkap Nicole. Beruntung saat terjadi aksi kejar-kejaran, Milo dan Nicole berhasil selamat, sedangkan si pria mengalami kecelakaan mobil hingga membuat dirinya harus mencuri mobil pengendara lain dan melarikan diri. Lalu, saat mengecek kendaraan pria tadi, Milo menemukan petunjuk berupa stick golf yang mengarahkan mereka ke tempat para perkumpulan anggota klub golf dan mencari seseorang bernama Earl atau pria yang menyerang mereka sebelumnya. Namun, saat bertanya, tiba-tiba ada seorang anggota dari klub yang kabur. Sontak saja, hal itu membuat Milo dan Nicole mengejarnya. Walau harus bersusah payah, akhirnya mereka menangkap si anggota klub dan mendapatkan informasi bahwa si pria yang menyerang mereka tadi ialah bernama Earl, yang merupakan anggota klub golf juga. Dan Earl juga diketahui memiliki toko tato dan juga seorang bandar narkoba. Ketika di dalam perjalanan, mereka dihubungi Bobby, yang rupanya saat ini mereka sedang diburu karena berurusan dengan Earl sebelumnya. Akhirnya mereka bersembunyi di Pondok Cupid, yang merupakan tempat mereka berbulan madu sebelumnya, pada saat mereka menikah dulu. Saat makan malam, mereka pun berbincang-bincang mengenai masa-masa indah mereka dahulu. Kemudian mereka melanjutkan perbincangan di kamar. Dua pasang insan yang berada dalam satu kamar, ya taulah mengapain. Saat berada di dalam kamar, Milo pun menelpon bosnya dan memberitahu kepada bosnya saat ini dirinya akan menggenjot Nicole. Namun bosnya hanya khawatir bila cinta mereka kembali. Namun Milo memastikan Milo akan mengantarkan Nicole ke penjara dan mendapatkan $5.000. Tapi naas, Nicole pun mendengarkan pembicaraan mereka dan membuat Nicole merasa kesal dan mengurungkan niatnya untuk mantap-mantap. Hingga keesokan paginya, Nicole pun berhasil kabur dan memborgol Milo. Diperlihatkan saat ini Nicole berada di toko tato milik Earl dan ingin membuat tato di sekujur buah melonnya. Mantap kali lah. Dengan tujuan mencari informasi keberadaan si pria yang bernama Earl. Namun saat akan ditato, Nicole pun izin ke toilet, yang sebenarnya ia sedang mencari ruangan milik Earl. Saat sedang di ruangannya, Nicole tidak mendapati apa-apa tentang kasus pembunuhan. Namun Nicole mendapati bahwa foto Bobby bersama Earl, yang merupakan mereka ini adalah teman. Nicole pun curiga bahwa Bobby bersekutu dengan Earl, dan Nicole baru menyadari bahwa Earl adalah seorang polisi juga. Kemudian Nicole mendengar suara dari arah lemari yang di dalamnya terdapat Jimmy yang sedang disekap. Ia pun melepaskan Jimmy dan mengajaknya kabur. Namun saat akan kabur, mereka ditodong oleh penagih hutang Milo.
Lalu Nicole pun menghubungi Milo untuk datang dan melepaskannya sebagai sandera. Milo pun akhirnya datang dengan membawa uang yang didapatkannya dari mobil milik dari si penagih hutang tadi. Akhirnya Milo mengambilkan uangnya di dalam kasino dengan tujuan untuk mengecoh penagih hutang dan membebaskan Nicole. Milo menanyakan keberadaan Bobby dan mantan bawahan Milo dulu. Bawahannya mengatakan bahwa Bobby saat ini sedang berada di gedung barang sitaan. Mendengar hal itu, mereka pun menuju ke gedung untuk mengungkapkan siapa dalang di balik insiden pembunuhan penjaga gedung barang sitaan polisi. Saat berada dalam gedung, Milo tidak diizinkan masuk oleh penjaga gedung yang baru. Setelah mendengar suara tembakan dari dalam, Milo dan Nicole pun diizinkan masuk, dan mereka mencari sumber suara tersebut. Dan tak lama kemudian mereka mendapati Bobby yang terluka akibat tembakan. Dari hal itu diketahui bahwa penembak itu ialah Earl, dan Milo berusaha menangkapnya. Namun sial, malah Milo sendiri yang tertangkap oleh Earl. Dan tak sampai di situ, Nicole yang diam-diam berhasil menodongkan senjata ke Earl, dan saat akan menembaknya, ia meleset. Tembakan Nicole pun meleset, dan Earl pun membalas tembakan kepada Nicole, dan juga meleset. Saat memiliki kesempatan, Milo pun menghajar Earl, dan mereka pun beradu tumbuk, yang pada akhirnya Milo berhasil mengajar Earl. Lalu scene berpindah memperlihatkan Milo dan Nicole berhasil mengungkapkan siapa dalam pembunuhan penjaga gedung. Ya, setelah berhasil mengungkapkan insiden tersebut, ia menjebloskan Nicole ke penjara. Lalu saat Milo keluar dari kantor polisi, ia bertemu dengan seorang polisi yang dulu pernah memenjarakannya. Dan polisi itu mengejek Milo brengsek hingga membuat Milo kesal dan mengajar polisi tadi. Dan ternyata pukulan itu membuat Milo harus mendekap di penjara lagi dan bisa bertemu dengan Nicole kembali. Akhirnya mereka pun bertemu di penjara dan mereka saling menatap, memeluk, dan ya begitulah. Dan film pun selesai. Ya mungkin itu aja. Terima kasih yang sudah sampai habis. Semoga quote-nya tidak habis. Oke. Terima kasih.